Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beberapa minggu terakhir suasana di berbagai komunitas pensiunan terasa lebih hidup dari biasanya. Percakapan mengalir di WhatsApp, telepon berdering silih berganti, dan satu kabar terus menjadi pusat perhatian. Sebuah kabar yang akhirnya terjawab secara resmi. Rapel pensiun tahun 2025 dipastikan cair pada bulan November, mencakup 10 bulan selisih dari kenaikan gaji 8% yang mulai berlaku sejak Januari. Keputusan ini sudah final, perhitungannya selesai, dan pencairannya segera masuk ke rekening para penerima. Untuk memberi gambaran yang utuh, mari kita urai seluruh prosesnya secara perlahan dan mudah dicerna. Kenaikan gaji pegawai aktif sebesar 8% ditetapkan sejak awal 2025. Namun penyesuaian bagi pensiunan baru benar-benar tuntas menjelang Oktober. Karena itu, seluruh selisih dari Januari hingga Oktober selama 10 bulan penuh dikumpulkan menjadi satu pembayaran rapel yang cair pada November 2025. Dan tahun ini, perhitungannya lebih menyeluruh. Tidak hanya gaji pokok yang dinaikkan, tetapi juga tunjangan keluarga, masa kerja, dan tunjangan profesi. Semua komponen itu kini dihitung secara lengkap sehingga nilai rapel menjadi lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Contohnya, pensiunan dengan gaji pokok sekitar 4,8 juta rupiah akan mendapatkan tambahan sekitar 384 ribu rupiah per bulan dari kenaikan 8%. Jika dikalikan 10 bulan, jumlahnya mendekati 4 juta rupiah. Dan bila ditambah tunjangan lain yang melekat, nominal tersebut bisa meningkat secara signifikan. Itulah mengapa berbagai laporan menunjukkan bahwa beberapa golongan menerima rapel dalam jumlah besar. Kelompok tertinggi umumnya berasal dari golongan 4 per B ke atas, terutama mereka yang pernah memegang jabatan struktural atau fungsional. Namun ada kejutan menarik tahun ini. Para pensiunan tenaga pendidikan dan kesehatan juga masuk daftar penerima rapel besar, berkat tunjangan profesi mereka yang kini ikut dihitung. Contoh kasus nyata memberikan gambaran berikut. Seorang guru golongan 4A dengan masa kerja 32 tahun mendapatkan hampir 9 juta rupiah, sementara seorang perwira menengah pertahanan golongan 4B menerima sekitar 10 hingga 15 juta rupiah, dan beberapa pensiunan yang berhenti pada akhir 2024 bisa menerima lebih dari 20 juta rupiah karena akumulasi masa rapelnya lebih panjang. Meski begitu, tidak semua nilai akan sama. Dua orang dengan golongan identik bisa menerima rapel yang berbeda karena faktor masa kerja efektif, tanggal SK pensiun, jumlah tanggungan, hingga kebijakan pembulatan tunjangan di instansi masing-masing. Perbedaan kecil dalam data dapat menghasilkan angka yang jauh berbeda di hasil akhir. Mengenai waktu pencairan, Taspen telah menjadwalkan prosesnya secara bertahap. Rentangnya berlangsung mulai 8 November hingga 25 November 2025, tergantung wilayah dan bank mitra. Penerima yang menggunakan bank-bank besar seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri Taspen cenderung mendapatkan pencairan lebih awal karena sistem integrasi mereka sudah siap sejak Oktober. Sedangkan penerima yang memakai bank daerah mungkin perlu menunggu sedikit lebih lama karena validasi manual. Di lapangan, pengalaman penerima sangat beragam. Ada yang terkejut mendapati saldo rekeningnya bertambah jutaan rupiah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ada pula yang menerima notifikasi lengkap dari aplikasi Taspen Mobile, lengkap dengan perincian komponen rapel. Aplikasi ini memang menjadi alat bantu utama untuk memantau hak pensiunan secara lebih transparan. Namun, sebagian kecil penerima masih belum menerima rapel hingga pertengahan November. Penyebabnya biasanya sederhana. Rekening tidak aktif, nomor rekening berbeda dengan data yang tercatat, atau dokumen lama yang belum diperbarui. Untuk situasi seperti ini, Taspen sudah menyiapkan gelombang pencairan susulan pada awal Desember 2025 bagi yang belum tervalidasi pada tahap pertama. Di sisi lain, pensiunan yang menerima manfaat dari Asabri memiliki pola perhitungan tersendiri. Asabri memperhitungkan komponen kinerja dan tunjangan tambahan lainnya, membuat jumlah rapel bagi pensiunan TNI dan Polri dapat lebih besar dibanding pensiunan sipil. Sebagai gambaran, seorang kolonel TNI bisa menerima sekitar 18 juta rupiah, sementara pensiunan sipil golongan 4B menerima jumlah belasan juta sesuai masa kerja dan tunjangannya. Kabar baik lainnya adalah bahwa rapel tidak dikenai pajak tambahan. Nilai yang diterima merupakan jumlah bersih setelah potongan rutin pensiunan, sehingga seluruh nominal dapat dimanfaatkan langsung. Selain membawa manfaat bagi penerima, rapel besar-besaran ini juga berdampak positif pada perekonomian daerah. Karena sebagian besar pensiunan tinggal di luar pusat kota,
Dana yang diterima akan berputar di pasar lokal, mulai dari warung, toko kecil, hingga usaha rumahan, memberi dorongan nyata menjelang akhir tahun. Namun ada satu peringatan yang harus terus diingat. Beberapa pesan palsu mengatasnamakan taspen beredar dan menawarkan percepatan pencairan rapel dengan imbalan tertentu. Pemerintah dengan tegas mengingatkan bahwa tidak ada biaya, tidak ada layanan percepatan, dan tidak ada permintaan data pribadi melalui pesan pribadi. Informasi resmi hanya ada di Taspen Mobile, situs resmi, dan kantor cabang. Dengan seluruh penjelasan ini, jelas bahwa Rapel November 2025 membawa makna yang lebih dari sekadar tambahan dana. Ia menjadi bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang para pensiunan. Sebuah kepastian bahwa hak tetap dijaga, dan sebuah pengingat bahwa masa pensiun tetap memiliki nilai dan perhatian. Alhamdulillah, narasi ini kami akhiri dengan harapan, semoga penjelasan tadi memberi ketenangan dan kejelasan bagi seluruh pemirsa pensiunan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar informasi penting seperti ini dapat menjangkau lebih banyak sahabat pensiunan di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.